atas pengakuanmu itu aku dirikan gereja, itu berarti bukan di atas pengakuan Petrus ansih, bukan Petrus saja. Tapi sebenarnya itu bicara tentang di atas Allah yang membuat kamu mengakui seperti itu. Berarti gereja didirikan oleh Allah sendiri di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka kemudian kita punya teks pada malam hari ini ayat 21. Sejak waktu itu. Saudara perhatikan. Setelah ujian ini jawaban diterima oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, sejak waktu itu, teks kita ayat 21. Sejak waktu itu, sejak kapan? Sejak mereka selesai menjawab ujian komprehensif itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, perhatikan, bahwa ia harus. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam beberapa teks Alkitab, biasanya dipakai istilah ini sebagai divine necessity. Keharusan ilahi. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sejak pengakuan itu, Yesus mulai bicara. Sebuah kutipan bilang begini, semua kebenaran tidaklah untuk dibicarakan kepada semua orang pada segala waktu. Tetapi harus disampaikan pada saat yang tepat dan cocok dengan keadaan mereka saat itu. Yesus baru bicara ini setelah mendengar pengakuan mereka. Yesus tidak bicara ini sejak awal. Bukan. Sejak Yesus awal melayani dia tidak sampaikan ini. Sampai pada waktunya. Maka saudara-saudara untuk mengerti kebenaran, untuk mengerti Allah kita, itu tidak cukup sekali belajar langsung selesai, tidak bisa. Ada bagian-bagian yang harus disiapkan, ada bagian-bagian yang harus dimengerti. Baru pada bagian tertentu datang lagi pengajaran yang lain. Ini keras. Pelajaran yang terakhir menjelang menuju ke Golgota ini, pernyataan Yesus ini begitu keras. Nanti kita lihat reaksinya. Maka apa kata Petrus? Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara perhatikan, Petrus yang tadinya baru mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang dia tidak terima apa yang Yesus sampaikan. Teks kita bilang dia menarik Yesus ke samping. Teks Yunani bilang dia menarik Yesus ke belakang. Dan dia sekarang seolah-olah mau di depan. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita secara rohani, kadang-kadang kita kehilangan keseimbangan. Terhadap situasi ini Matthew Henry bilang begini, mungkin Petrus sedikit tersanjung dengan hal-hal besar yang telah dikatakan Kristus kepadanya. Sehingga membuat dia lebih berani kepada Kristus daripada sebelumnya. Begitu sulit untuk menjaga roh rendah hati di tengah-tengah keberhasilan besar.